Didukung oleh Selamat pagi Indonesia, masih bersama kami. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tentang sengketa tanah yang seringkali melibatkan warga nih. Nah, di segmen ini kita kehadiran siapa nih, Bang? Kali ini ada satu menteri yang tugasnya bukan cuma urus negara, tapi beliau juga ngurusin keluarga. Keluarga siapa? Keluarga negara Indonesia? Wah, ini kan penting nih. Ya, cuma beliau ini tugasnya lumayan besar. Karena ngurusin penduduk, ngurusin stunting, ngurusin gizi, ibu hamil, sampai ngurusin ayah teladan. Agar tidak ada sosok-sosok fatherless di Indonesia. Ya, ini cepet banget ya. Kita diberesinnya tadi kan keluarga siapa? Iya. Ternyata ada penjelasannya. Ayah teladan. Sungguh berat sekali tugasnya. Langsung aja kita undang ya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sama Siap. Pak Menteri. halo Pak Menteri, selamat datang rekan satu kabinet saya. Luar biasa Pak Menteri. Pak Menteri di sini bawa keluarga? Keluarga besar kementerian. Oh, keluarga besar kementerian, luar biasa. Ini kan saya dengar-dengar Pak Menteri ini seringkali menyempatkan nganter anak dulu nih setiap pagi. Nah tadi sempat nganterin anak nggak Pak? Alhamdulillah. Sempat. Selama saya tidak ada giat luar, saya usahakan. Tadi jam 6 kurang 5, biasanya jam 6. Selisih 5 menit ini kalau di Jakarta waktunya agak lumayan beda. Jadi Jam 6,5 sudah berangkat, Alhamdulillah jam 6 lebih 9 menit sudah sampai sekolah tadi. 15 menit. Bapak nganterin anak sekolah pakai bubut tetot-tetot juga? Enggak, aman. Sopir sendiri, mobil sendiri, kadang naik motor juga. Bawa Vespa. Vespa. Kadang-kadang. Itu sambutan guru-guru di sekolah gimana kalau Bapak yang nganter tuh? Enggak ada yang nyambut. Karena kita rakyat biasa sebagai orang tua, antar anak sudah sampai selesai, salam-salam, selesai. Udah. Mungkin nggak ada yang nyambut karena Pak Menteri nganternya pakai helm full face. Jadi nggak kelihatan ya? Kira-kira begitu. Udah biasa sebagai orang tua saja. Sebagai orang tua saja? Sebagai orang tua. Tapi pada saat mengantar, itu yang Bapak perhatikan apa Pak? Pas nganterin anak sekolah tuh, memperhatikan, wah di jalan, di keluarga kita, penduduk kita tuh gimana? Tadi kan sempat Bapak bilang macet kan? Itu jangan-jangan memang penduduknya terlalu banyak Pak kita Pak? Iya tentu banyak hal, tapi kalau saya lebih fokus, oke, yang penting nyopir, tidak bawa handphone, kita ngobrol sama anak. Nah, itu fokus saya ngobrolnya. Karena pentingnya Tapi ngobrolnya. penting itu ya Pak, yang ngobrol sama anak tuh penting. Siap. Ya, marilah kita Bicara lebih lanjut. Saya baru mau tanya, kapan saya di sini duduk? Iya, karena saya juga kadang-kadang pikirin ini jangan-jangan Meja, Bang. pajangan. Oh, meja Pak. Meja, Bang. Kiri, Pak. Saya di sini. Ke sini, Pak. Oh, siap. Saya ini maksud sebagai orang baru ya Pak, saya bingung Pak. Wih, kayak debat aja ini. Oh ya, siap. Ya. Pak sini Pak. Bapak yang kanan. Saya di mana? Bro. Saya pamit ya pemirsa. Saya di mana? Tolong di mana? Oke. Ya. Ini ada sertifikat palsu bro. Saya taruh lagi. Ya. Siap. Ini memang nih mohon maaf ya. Namanya kini kan ulang tahun ke-25. Oh, selamat ulang tahun yang Ini ke-25 konsepnya take Metro. over Pak. Jadi kami yang tidak biasa baca berita, Ya. disuruh men-take over acara berita. Oh, iya, mantap. iya. Komiker bersama pengamat politik bersatu. Ngeri. Ya. Betul Pak. Sebenarnya kita yang beri sama Bapak. Pak, itu waktu Bapak menerima mandat ya atau tugas sebagai menteri yang menangani keluarga ini, Pak. Waktu itu Pak Prabowo tuh harapannya apa sebenarnya sama Bapak tuh? Pertama saya dipanggil ke rumah beliau di Kertanegara. Satu kalimat yang sampaikan Pak Wiyaji, tolong urus ibu hamil.
Itu habis itu tentu saya terjemahkan, oh ternyata saya diminta membantu di urusan Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian yang dulu BKKBN, dan ternyata di situ ada urusan yang sangat penting dan masa depan Indonesia. Apa itu? Ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itulah bagian dari awal titik nol siklus kehidupan. Coba ya Pak. Nah, kira-kira begitu. Misalnya nih, sebelum kita sapa reporter nih, Devan dipanggil nih. Devan, kamu tolong urus ibu hamil. Lo takut nggak bro? Hah? Enggak, bukan saya, bukan saya. Saya ngeri. Oh, ganti terus itu. Saya ngeri sampai-sampai saya disuruh pindah. Kita sapa reporter sekarang. Mas. Kita ke sini? Nah, di situ Pak. Oh. Ada Pak Oh ya, Satrio Adi. sana, Satrio. Ya memang ternyata jadi reporter kita muter-muter gini. Silakan, Mas Satrio Adi. Susah juga. Halo, selamat pagi Bung Devan, Bung Hensat dan Pak Menteri. Selamat pagi, Mas Rafflesia. Ras Satrio Adi bro. Oh salah. Ini masih keluarga sama saya. Nama posyandunya itu. Nama posyandunya. Salah maaf. Silakan. Mas Satrio. Saya Pak. Iya, selamat pagi Mas Devan, Mas Hensat dan juga Pak Menteri. Betul sekali, saat ini kami sedang berada di Posyandu Rafflesia di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, kenapa hari ini kami meliput Posyandu? Pemirsa, Posyandu merupakan hal yang sangat penting dan krusial sebab Posyandu menjadi garda terdepan dan layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di Posyandu, kesehatan ibu hamil dipantau, kemudian tumbuh kembang anak juga diperhatikan dan diperiksa secara rutin. Masyarakat juga dapat diberikan edukasi tentang gizi hingga pola hidup sehat dan juga pola asuh anak di Posyandu. Sehingga dengan kehadiran Posyandu di seluruh tanah air, berbagai permasalahan seperti pencegahan stunting dan juga kekurangan gizi dapat diatasi. Nah, kita mau lihat kegiatan yang ada di Posyandu Rafflesia hari ini yuk. Ayo, ikuti kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Kami dari Metro TV izin melihat kegiatan di Posyandu Rafflesia hari ini ya Bu. Cantik-cantik sekali kader-kader Posyandu Rafflesia hari ini. Nah pemirsa, ini adalah Posyandu di salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, di mana sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi layanan sudah dibuka dan masyarakat sekitar balita rutin melakukan pemeriksaan di Posyandu Rafflesia ini, dimulai dari pendaftaran hingga pencatatan, penyuluhan, dan juga tindakan yang dilakukan oleh Posyandu Rafflesia ini. Sementara itu, di Posyandu ini balita juga diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah ini makanan yang diberikan juga bergizi ya, gizinya juga dilengkapi, ada susu, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Kita untuk lebih lengkapnya kita tanya-tanya aja yuk ke salah satu bidan di Posyandu Rafflesia ini. Halo, selamat pagi Kak Heni. Pagi. Kak, aku mau tanya dong, di Posyandu ini apa aja sih kegiatan yang dilakukan, penyuluhan atau pemeriksaan yang dilakukan? Oke. Di Posyandu ini sangat banyak banget kegiatannya ya. Salah satunya kita sekarang lagi berada di Posyandu ini sudah menjadi Posyandu ILP, Integrasi Layanan Primer. Salah satunya itu di Posyandu Rafflesia ini pemeriksaannya dari bayi baru lahir sampai lansia, Mas, sampai lansia. Ngapain aja sih di Posyandu itu? Di Posyandu salah satunya balita dilakukan penimbangan berat badan, ukur panjang badan dan tinggi badan, serta pemantauan perkembangannya untuk balita. Kalau untuk lansia tentunya diperiksa juga berat badan, tinggi badan, lalu pemeriksaan gula darah, dan masih banyak lagi. Nah, Kak Heni, kebetulan di studio Metro TV ini ada Pak Menteri Duk Bangga. Ada nggak pesan-pesan atau pertanyaan atau harapan yang mau disampaikan ke Pak Menteri? Silakan. Oke. Sangat banyak ya. Salah satunya saya mau menyampaikan kendalanya dulu ya Pak Menteri ya. Salah satunya di Posyandu Rafflesia memang di lapangan ini kita masih ditemukan beberapa kendala ya. Salah satunya itu yaitu kurangnya fasilitas kurangnya fasilitas ya di Posyandu. Sekarang kan sudah era digital nih, Posyandu kita masih
kekurangan untuk digitalnya seperti kekurangan laptop ya Pak Menteri gitu. Dan kendala yang kedua yaitu masih banyak juga orang tua yang masih belum sempat untuk membawa balita-balitanya ke posyandu karena mungkin orang tuanya bekerja ya Mas ya, salah satu itu. Mungkin harapan kami di Posyandu Rafflesia ke depannya semoga ada fasilitas yang banyak mendukung untuk Posyandu Rafflesia serta ada program-program terkait ibu hamil, balita yang mendukung untuk balitanya datang ke posyandu agar kita lebih cepat mendeteksi kelainan-kelainan dan masalah yang ada di wilayah setempat. Baik Kak Eni, tadi udah harapan udah disampaikan dan juga pesan-pesan. Tapi satu nih, Kak Eni tahu nggak Menteri Duk Bangga siapa Kak? Tahu dong tentunya Bapak Wahizi ya Pak ya. Oh Pak Wihazi, iya betul, salah sedikit nggak apa-apa ya Pak. Mohon maaf. Oke, nanti kita dengar tanggapan dari Pak Menteri. Tapi sebelumnya saya nih ke distrek sama tumpeng di pojokan ini. Ini apa sih ibu-ibu? Kok ada tumpeng di posyandu? Untuk ulang tahun Metro TV. Aduh, kami jadi tersanjung di sini nih. Makasih banyak loh ibu-ibu. Terima kasih banyak. Nah itulah Bung Hensat, Bung Devan dan Pak Menteri. Metro TV secara konsisten selama 25 tahun menjadi mata, telinga dan juga bibir masyarakat. Dan pada hari ini kami diarahkan oleh konstituen kami yaitu pemirsa setia Metro TV. Terima kasih banyak ya ibu-ibu. Tadi kan udah pesan-pesan buat Pak Menteri. Pesan-pesan dong buat Metro TV di ulang tahun yang ke-25. Oke, kami Posyandu Rafflesia mengucapkan selamat ulang tahun Metro TV yang ke-25. Semoga sukses. Terima kasih banyak ibu-ibu Rafflesia. Nah itu dia Bung Hensat dan Bung Devan dan Pak Menteri. Kami izin merayakan hari ulang tahun Metro TV yang ke-25 di Posyandu Rafflesia ini. Untuk setelah demikian. Oke. Terima kasih tuh. Waduh. Siap. Permintaan dan harapannya banyak Pak Menteri. Itu mau menambah fasilitas, mungkin mau nambah lift kali di posyandu. Iya. Tentu gini Mas. Sabar. Siap. Kita harus break dulu. Oh, Akan Menyaksikan dijawab pesan-pesan. setelah break. siap. Oke. Makasih Kita Pak. nikmati dulu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.